Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Hakim Muzaki. Di sini akan sedikit menyampaikan tentang materi pembelajaran ketika saya kuliah metodologi studi Islam. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian metodologi studi Islam menurut bahasa dan istilah. Dan yang kedua adalah terkait rukun Islam ya. Di sini ada 5 pondasi dalam Islam dan apakah ketika seseorang meninggalkan salah satu dari 5 pondasi tersebut bisa dikatakan muslim atau tidak gitu. Bisa dikatakan masih muslim atau tidak. Nah, dan yang ketiga ada penjelasan penggunaan dalil nakli dan akli, mengapa seseorang itu harus percaya dengan Tuhan. Pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam merupakan kajian penting dalam memahami ajaran Islam secara mendalam dan sistematis. Secara bahasa, metodologi berasal dari kata metodos, yaitu cara atau jalan, dan logos yang artinya cinta. Nah, metodologi dapat diartikan sebagai cara atau jalan dalam kita mencari ilmu. Dengan demikian, metodologi adalah ilmu atau tentang cara kita dalam mencari satu ilmu dengan langkah-langkah yang digunakan dalam satu kajian. Nah, sementara itu studi Islam atau Islamic Studies adalah usaha untuk mempelajari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta praktik kehidupan umat Islam. Nah, oleh karena itu, secara bahasa, metodologi studi Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas cara atau metode dalam mempelajari Islam. Nah, selanjutnya, secara istilah, metodologi Islam merujuk pada seperangkat cara atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis ajaran Islam secara sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Studi Islam tidak hanya berfokus pada teks keagamaan, tetapi mencakup realitas sosial umat Islam di seluruh dunia tentunya. Nah, ataupun secara historis. Sejarah perkembangan Islam serta berbagai fenomena keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian akademik, metodologi ini digunakan untuk merumuskan dan memecahkan berbagai persoalan keislaman secara ilmiah. Lebih lanjut, studi Islam juga melibatkan berbagai pendekatan, seperti pendekatan historis untuk memahami perkembangan Islam dari masa ke masa. Pendekatan filosofis ini untuk menggali makna dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan adanya metodologi yang jelas, ajaran Islam menjadi lebih terarah, objektif, dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi studi Islam memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran Islam yang kritis dan ilmiah. Nah, selanjutnya, pernah nggak sih kamu bertanya, sebenarnya apa yang menjadi dasar utama dalam Islam? Apakah cukup hanya mengaku beriman atau ada hal-hal tertentu yang harus dijalankan? Nah, dalam Islam, ada yang namanya 5 pondasi utama atau yang kita kenal sebagai rukun Islam. Nah, 5 hal inilah yang menjadi dasar kehidupan seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Lalu apa saja 5 pondasi itu? Dan pertanyaannya, apakah seseorang masih bisa disebut Muslim jika menjalankan salah satunya? Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah syahadat, yaitu mengucapkan dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pintu masuk Islam. Syahadat bukan hanya ucapan di lisan, tapi juga keyakinan di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Tanpa syahadat, seorang tidak bisa dikatakan sebagai Muslim. Jadi, ini adalah fondasi paling dasar dan paling penting. Yang kedua, ada sholat, yaitu ibadah wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, sholat sering disebut sebagai tiang agama karena menjadi penopang utama keimanan seorang dalam sholat. Seorang Muslim berkomunikasi langsung dengan Allah melalui sholat. Nah, selain itu juga melatih kedisiplinan, ketenangan, dan kedekatan spiritual. Nah, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam ini ya
karena ada yang dikerjakan dalam waktu pagi hari, di siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu, emosi, dan perilaku buruk. Disinilah nilai kesabaran, keikhlasan, dan empati terhadap sesama dilatih. Puasa juga mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada orang-orang kurang mampu. Dan yang keempat adalah zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta bagi yang mampu. Zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu membersihkan harta dan membantu sesama. Dalam Islam, harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Nah, dengan zakat, terciptanya keseimbangan sosial dan kepedulian antar sama umat. Yang kelima adalah haji, yaitu beribadah ke Baitullah di Mekah. Haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Ibadah haji mengajarkan kesetaraan, karena semua manusia berdiri sama di hadapan Allah tanpa melihat status sosial. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa Islam bukan hanya sekedar identitas, tapi juga komitmen untuk menjalankan 5 pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semakin seorang menjaga rukun Islam, maka semakin kuat pula keimanannya. Jadi, mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu memperbaiki sedikit demi sedikit dan terus berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga terkait dalil nakli dan dalil akli, kenapa seorang itu harus percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Islam, keimanan kepada Allah bukan hanya didasarkan pada ajaran agama semata, tapi juga diperkuat oleh dalil nakli dan dalil akli. Lalu, apakah itu dalil nakli dan dalil akli? Dan bagaimana keduanya menjelaskan pentingnya percaya kepada Tuhan? Yang pertama, itu dalil nakli. Berdasarkan wahyu, dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Ayat ini menegaskan bahwa karena Allah adalah pencipta manusia, maka sudah seharusnya manusia percaya dan menyembahnya. Selanjutnya ada dalil akli, ataupun berdasarkan akal dan logika. Selain wahyu, keimanan kepada Tuhan juga bisa dipahami melalui akal atau logika. Pertama, argumen sebab akibat. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab. Alam semesta yang begitu luas dan teratur ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada pencipta yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Tuhan. Kedua, ada argumen keteraturan. Coba kita lihat alam. Matahari terbit dan terbenam dengan teratur. Tubuh manusia bekerja dengan sistem yang sangat kompleks dengan segala kerumitannya. Dan hukum alam berjalan dengan konsisten. Keteraturan ini menunjukkan adanya zat yang maha mengatur. Terus yang ketiga itu ada fitrah manusia. Secara alami manusia cenderung mencari sesuatu yang lebih tinggi, terutama saat dalam kondisi sulit. Nah, ketika berada dalam kondisi terdesak, manusia seringkali secara spontan berdoa. Ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia sudah ada kecenderungan untuk percaya kepada Tuhan. Misal seperti orang ateis pun ketika kaget mendengar petir, terkadang orang itu menyebutkan Tuhan gitu, padahal dia itu tidak percaya Tuhan. Mungkin itu sebagai fitrah manusia ya. Selanjutnya itu ada keseimbangan nakli dan akli. Dalam Islam dalil nakli dan akli tidak saling bertentangan, tetapi justru saling menguatkan. Wahyu memberikan petunjuk yang pasti dan benar, nah, sedangkan akal membantu memahami dan membuktikan kebenaran tersebut. Dengan keduanya, keimanan menjadi lebih kokoh, tidak hanya ikut-ikutan, tetapi juga sadar dan rasional. Jadi kesimpulan dari dalil nakli dan akli adalah eh, alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu secara nakli, karena Allah sendiri telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan secara akli, karena akal manusia menunjukkan bahwa alam semesta yang teratur ini pasti memiliki pencipta. Dengan demikian, percaya kepada Tuhan bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga didukung oleh wahyu dan logika. Nah, akhirnya percaya kepada Tuhan bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi juga tentang apa yang bisa dipikirkan dan rasakan.
Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dengan hati dan memahami dengan akal, dan mengamalkan segala sesuatu yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi metodologi studi Islam yang saya pelajari selama mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.